aku ngerasa aku yaudah deh aku kayak pengen end aja gitu, pengen pulang aja, pengen mati aja gitu ya. Itu adalah itu pelecehan lah sebenarnya. Banget. Pelecehan banget. Buat keberadaan Tuhan tuh seolah-olah nggak diakui. I love them, like gue bener-bener sayang sama mereka banget gitu ya, sesayang itu, dan gue berharap mereka tidak pernah ngerasa terhakimi oleh gue. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga-tetangga gue, gak kerasa ya udah di part terakhir obrolan kita bareng sama Tere di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari part awal sampai part akhir. Yes, ini adalah part kelima, jadi ada part 1 sampai 4-nya. Jangan sampai kalian gak nonton. Well, thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise kita. Yo, coba dong tag di Instagram kalian ketika kalian lagi pakai merchnya. Nanti siapa tahu ya bisa kita repost. Buat kalian yang belum order, langsung aja buka Tokopedia-nya, search DMN Official Merch, atau nah ini udah ada barcode-nya nih ya, QR code di sini. Langsung di scan aja. Alright, thank you so much guys. Lanjut ke Tere. So, Tere, menurut lo musik itu tidak haram? Sepanjang menyebar kebaikan. Tadi satunya kan emang kita kalau bab niat tuh urusan kita sama Tuhan ya, gitu ya. Dan yang kedua caranya ya, karena cara ini yang kadang-kala membuat orang jadi punya prejudis gitu. Misalnya kayak waktu almarhum Uje tuh bikin, kan tadinya sempat ada lagu Jabrai terus diganti sama Uje jadi ya Allah dan ya Rasulullah gitu, diganti kata-katanya supaya niatnya daripada lagu itu isinya jelek diganti jadi yang baik gitu. Nah itu cara buat beberapa orang ada yang nggak setuju gitu. Nah, makanya setelah tadi sepanjang niatnya kita luruskan dan caranya kita cocokin sesuai dengan kondisinya. Misalnya kita mau ngomongin tentang lagu-lagu kebaikan gitu, tapi kita ngomongnya sambil sama komunitas yang lagi drunken gitu, kayaknya kan really gitu, dia juga nggak ngerti dengerin ngomong apa gitu kan. Cuman kalau misalnya lagu itu lagi diputer nih, misalnya atau kayak aku dulu pernah pengalaman ya, subhanallah lagi dalam kondisi paling drop juga. Jadi kondisi drop tuh ada beberapa gitu, tapi yang ini konteksnya apa? Konteksnya adalah waktu itu aku ngerasa kayaknya aku udah melakukan segala sesuatunya gitu ya Tuhan gitu ya. Aku udah masuk Islam tapi aku ngerasa, nah itulah menuju 2012 tuh ya banyak gonjang-ganjing terus yang kayak aku ngerasa aku yaudah deh aku kayak pengen end aja gitu, pengen pulang aja, pengen mati aja gitu ya. Ya syukur alhamdulillah itu di mobil selalu ada, selain musik-musik yang sekuler yang nggak ada hubungannya dengan akhirat, itu ada sholawat gitu ya. Salah satunya yang itulah ininya Uje sama Opik gitu. Iya itu tadinya udah mau gas penuh biarin tabrakan gitu kan mikirnya kan. Nah, terus dengerin itu satu sholawat yang muter di situ gitu. Tiba-tiba aku minggir terus aku nangis gitu ya. Ya Allah itu dengerin sholawatnya gitu ya. Terus kayak aku belum ngerti apa-apa, aku belum bisa ngaji, belum tahu apa-apa tentang Quran selain yang kisahnya tentang Yesus gitu ya. Terus aku ngerasa mau matiin diriku sendiri. Emang aku siapa? Aku Tuhan, matiin hidupku gitu ya. Kayak itu lagi-lagi bisa jadi mungkin karya-karya kebaikan itu yang nanti Allah kasih jadi wasilah atau jadi jembatan buat orang-orang untuk mengenal Tuhannya. Iya kan, bisa jadi kan, kayak misalnya dulu saudara-saudaraku tuh dulu sering nyanyiin lagu itu tuh, Tuhan adalah gembalaku yang kayak gitu ya. Ya itu kan buat orang-orang yang tadinya mungkin dalam kondisi yang hidupnya gelap banget gitu ya, siapa tahu pas denger itu jadi iya ya, jadi pengen kenal sama Tuhannya gitu, karena belum tentu bisa langsung baca Bible kan, kepanasan kan kena setannya gitu. Iya dong, bisa jadi gitu. Jadi lakukanlah karya-karya kebaikan itu, ya nggak cuma musik ya, ada misalnya painting gitu ya. Itu untuk memperlihatkan keindahan Tuhanmu, kebaikan Tuhanmu gitu. Tere mungkin nggak bikin album tapi lagunya lagu religi?
Mungkin aja, cuman tapi memang saat ini aku tuh sedang menikmati banget belajar membaca Quran. Dan ternyata dalam bacaan tuh ada juga, ada nagom-nagomnya, ada cara bacanya yang ini kok lebih seru lagi buat aku ya. Dari sekedar nyanyi nasyid gitu ya misalnya. Karena kalau misalnya udah sampai frekuensi itu bisa ngerasain dimensi yang beda gitu. Nah makanya kalau aku akhirnya bikin komunitas sholawat gitu. Ada ahwat bersolawat, ada anak bersolawat, biar mereka ngerasain juga tuh. Kalau belum bisa ngaji, belum bisa yang lebih level up-nya lagi, di situ aja nikmatin. Karena frekuensi audio itu pada hakikatnya itu frekuensi milik Tuhan. Menjadi haram ketika ya kayak pernikahan aja deh. Hubungan suami istri haram apa halal? Halal. Kalau iya dong, kalau hubungan suami istri. Hubungannya, maksudnya berhubungan intim. Itu halal apa haram? Depends kan? Halal kalau misalnya lo depends kan? suami dan istri gitu kan. Ya kayak gitu, sebenarnya kayak gitu. Posisinya sama kayak gitu kalau menurutku ya. Karena ya hanya orang yang bisa punya qualify untuk melakukan itu yang boleh ya kan? Gitu. Kalau misalnya dipegangnya sama orang-orang yang enggak ngerti bahkan mengkomodifikasi itu, ya jadinya kan jadi bahaya gitu. Ya jadi prostitution gitu kan. Yang kayak gitu, itu contoh gitu. Nah itu kan malah membuat kita makin jauh dari kasih sayang Tuhan gitu. Makanya lagi-lagi dengan berkarya musik itu kamu ngapain? Gitu. Jadi aku nggak mengharamkan sepanjang itu. Tapi kalau misalnya ya dia memang udah menggunakannya dengan agenda-agenda itu, bikin orang pengen bunuh diri, bikin orang makin depresi. Nah, kayak gitu. Gitu. Lu tadi bilang ada berapa bersaudara? Berlima ya? Karena lu yang keempat, habis itu ada yang kelima gitu kan. Nah akhirnya gimana nih sekarang setelah nyokap sama bokap meninggal, dan apakah mereka akhirnya menemukan kedamaian di Islam tersebut? Oh enggak, kan kita punya ya itu, we can go on our way gitu kan ya. Oke. Ya, jadi masing-masing punya caranya sendiri-sendiri kan untuk menemukan Tuhannya gitu. Aku alhamdulillah memilih Islam, adikku karena itu jadi sekolah pendeta dan dia jadi pendeta. Terus kakakku yang kedua itu masuk Katolik ya, dan dia jadi pelayanan di Katoliknya luar biasa. Terus kakakku yang ketiga Kristen karismatik. Kakakku yang pertama dia masuk Islam tapi saat ini belum practicing Islam gitu. That's beautiful. Iya, jadi that's beautiful Indonesia That's gitu. Indonesia. That's beautiful Indonesia. Yeah. That's beautiful. Hubungan kalian sendiri? Ya alhamdulillah kami baik-baik saja. Nggak ada yang sok-sok, apalagi yang misalnya tiba-tiba ada yang mulai makanya masuk Islam aja. Oh iya makanya lu kenapa ya? Itu mah kayak anak kecil lagi. Kamu sih ini kan ibuku. Enggak, ini ibuku kan gitu ya biasanya. Enggak lah. Semakin kita dewasa kan kita mendoakan yang terbaik ya kan. Misalnya kayak aku ngerasain kedamaian ini gitu ya. Hopefully kakak juga gitu ya. Kalau kayak aku juga ngasih ke kakak-kakak buku ini, terus aku kasih kayak misalnya aku kan punya beberapa koleksi buku yang menurutku ini kayaknya kalau misalnya aku kasih ke kakak-kakak mungkin dia bisa lihat perspektif lain tentang Yesus gitu. Ada tuh buku Isa bin Maryam yang ditulis Profesor As-Shalabi. Aku kasih, tapi ya urusan dibaca mah enggak, ini urusan dia kan. Yang penting aku bagian effort gitu. Dan aku gak bilang kak baca itu harusnya masuk Islam. Enggak gitu juga sih gitu. Kan itu kan lagi-lagi bukan kita. Tuhan yang ngasih cahayanya. Gue ngerasa ya kita ini mungkin kita mempunyai agama yang berbeda-beda. Tapi kita bersyukur banget adalah negara yang beriman, negara yang punya Tuhan gitu. Dimana tadi kita sempat singgung sedikit soal agenda-agenda woke yang di Amerika sekarang ini lagi disebarkan melalui lagu. Inggris juga. Pakai channel 4 apa itu kan? Yes, gue to be honest ya, gue bilangnya itu agenda iblis. Tapi gue pengen menggarisbawahi kalau misalnya agenda iblis di sini bukan soal LGBT-nya, oke? Gue ngerasa tools aja ya. Kenapa? Toolsnya aja salah satu. Itu tools, tapi menurut gue gini, kalau misalnya dia emang udah orang dewasa dan dia memutuskan untuk jadi LGBT, ya please, you know what, it's your right, it's I love you, you're my friend, kita hang out bareng, kita ngopi bareng, it's fine, it's your choice and I respect that. Cuman agenda untuk anak-anak
yang 10 tahun ke bawah, misalnya seperti itu. Betul. Atau 17 tahun ke bawah, yang 15 tahun ke bawah yang mungkin masih pencarian jati diri, atau mungkin mereka lagi masih bimbang, labil dan lain-lain. Tapi dimasukin melalui lagu, melalui film dan kurikulum sekolah yang paling mengerikan. Yes, itu di Kanada, di Belanda, di Jerman. Oh, kecuali Rusia ya. Rusia menarik sekali itu sebagai antitesa. Ya. Dan China mungkin juga ya. China kemarin masih membahas tuh. Masih ya? Oke. Gitu. Jadi ya itu aku juga sempat baca soalnya karena aku concern juga tentang hal ini kan. Jadi aku pelajarin gitu. Malah Uganda yang kasih undang-undang anti LGBT gitu. Wow. Iya, jadi yang memperhatikan keluarga malah dianggap melanggar hak asasi. Iya gak sih? Dan ya gue ngerasa kita justru kepada teman-teman kita yang mungkin kita di dunia entertainment, Tere. Maksudnya, I know. Of course, we have friends, gitu. We have a lot of friends yang LGBT gitu ya. But I love them. Like gue bener-bener sayang sama mereka banget gitu ya, sesayang itu, dan gue berharap mereka tidak pernah ngerasa terhakimi oleh gue. Betul. Gitu. Justru harapan gue adalah jujur kita sebagai orang yang beriman yang semakin dekat sama Tuhan, justru kita yang menjadi perpanjangan Tuhan. Betul. Untuk memperlihatkan kasihnya Tuhan kepada mereka. Bukan kita malah kayak menghakimi mereka, menjauhi mereka. Betul. Dan membuat tembok gitu. Betul. Kan. Dan ini gue berharap banget sih supaya kita tidak menghakimi orangnya, tapi kita benar-benar membenci dosanya. Misalnya seperti betul. itu. Perilaku kejahatannya kan. Setannya yang tapi again, maksudnya gue sendiri juga adalah orang yang berdosa. Gue mempunyai beberapa kebiasaan-kebiasaan yang menurut gue berdosa gitu. Dan please kalau misalnya gue ngelakuin ini ke orang lain, jangan benci guanya, benci setannya yang membuat gue berdosa, benci dosanya gue gitu. You know, same thing lah with every subject yang kita bicarakan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini agendanya si woke ini adalah masuk ke kurikulum sekolah, dan itu menurut gue adalah agenda sangat duniawi, bahkan sudah masuk ke beberapa kartun-kartun gitu kan. Dan di YouTube, di TikTok, dan di Instagram juga udah sangat, biarpun beberapa film tidak lulus lembaga sensor dan tidak masuk ke Indonesia, tapi melalui sosial media mereka masuk. Kayak gitu. And I think to be honest ya, ini jarang banget gue bicarain, tapi gue menjadi dekat sama Tuhan gara-gara gue gak tahu how to parent. Gue gak tahu bagaimana gue harus menjaga anak-anak gue yang merupakan titipan dari Tuhan gitu, untuk keluarga gue gitu, untuk gue sendiri. Nah, jadi ketika gue anak gue lahir, itu gue yang bingung, oh my goodness, ini gue gimana ya? Gue benar-benar gak tahu gimana jadi orang tua. Ada gak ya sebuah sebuah kebenaran itu ya, yang mungkin bisa membuat gue menjadi seorang orang tua yang baik gitu. Karena prinsip-prinsip dunia ini berubah terus. Beberapa tahun yang lalu gak apa-apa tuh punya budak orang hitam. Beberapa tahun yang lalu, perempuan tuh gak boleh nge-vote. Perempuan gak punya suara yang sama dengan laki-laki. Beberapa tahun yang lalu orang masih sangat mengutuk. Rasial. Kalau warna kuning-kuning exactly. Ya kan? Hitam-hitam. Beberapa tahun yang lalu orang masih mengutuk yang namanya divorce. Perceraian gitu. Nah, tapi sekarang ini kayaknya udah semakin kok malah jadi begini gitu. You know, like mungkin gue bilangnya ini yang dibilang spirit of politically correct. Kita mungkin bisa secara mayoritas kita kalah untuk memegang kebenaran kita. Tapi yang pasti gue ngerasain banget kalau misalnya kita gak pernah salah di mata Tuhan untuk memegang kebenaran tersebut. Betul. Karena secara mayoritas duniawi ini itu akan berusaha sebisa mungkin menghancurkan kebenaran tersebut dan bilang kita ini menjadi orang yang tidak inklusif. Kalau misalnya kita tidak menerima agenda mereka ke dalam hidup kita. Kayak gitu sih. Dan itu yang bahaya. Ya, dan kalau aku ngobrol lagi ke Daniel, karena kita kan sepakat ya tentang kisah Yesus ya. Gitu. Dan Yesus kan kisahnya dalam beberapa konteks itu
kita mengamini lah kebenarannya gitu ya. Jadi bahwa Yesus itu waktu kecilnya juga udah pinter kan, baca benar-benar sampai akhir ke Nazaret ya kan. Dia belajar mana yang benar mana yang buruk gitu. Jadi memang anak itu harus diajarin itu kan, bisa mengenal mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Gitu. Kalau semuanya dianggap semuanya nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada baik, nggak ada buruk, terus gimana bisa keluarnya nanti masuk surga, masuk neraka? There. Sekarang ini kebohongan terbesar lagi dari setan menurut gue adalah orang sudah mulai menganggap enteng neraka. Gak lah, Tuhan sayang banget sama lo, dia gak akan masukin lo ke neraka. Jadi lo bebas ngelakuin apa aja. Itu adalah itu pelecehan lah sebenarnya. Banget. Pelecehan banget. Buat keberadaan Tuhan itu seolah-olah nggak diakui, karena kan salah satu kenapa ada surga dan neraka kan untuk membuktikan bahwa ada Tuhan gitu kan. Mereka udah nggak percaya surga dan neraka terus. Jadi gue berharap banget sih, maksudnya ini yang dengerin ini juga udah dalam banget, kita udah ngomonginnya tentang spiritual warfare again. Gue berharap banget yang dengerin kita, obrolan kita ini juga sadar bahwa tanpa kita sadari ada agenda-agenda yang selalu mempunyai frekuensi yang kita pun juga nggak. Itu frekuensi gamma itu. Exactly, frekuensi gamma. Dan gue tadi barusan dapat mind blown pelajaran baru dari Tere bahwa gamma itu adalah frekuensi yang merusak. Makanya ada agama yang menghancurkan frekuensi rusak tersebut dan meluruskannya gitu ya. Is that atau menghindari si frekuensi gamma ini gitu, melalui agama. Pokoknya intinya itu ibaratnya kalau ada istilahnya buat biar kita nggak kena kerusakan itulah. Gitu. Paling nggak mungkin aku lebih suka menyebutnya ada bubble gitu. Kita punya membran yang membuat kita walaupun kita ada di situ kita nggak akan rusak selama membran kita bekerja. Gitu. Kayak ada lapisan waterproofnya gitu ya. Kayak gitu. Yang bikin kita nggak akan ini gitu. Terlindungi dari si frekuensi itu, dan kita berharap banget anak-anak pun juga terlindungi dari frekuensi tersebut kalau mereka belajar tentang hubungannya dengan Tuhan. Betul. Gitu. Dan tadi balik ke analogi membran itu akan semakin kuat dengan semakin intensnya relasi kita dengan Tuhan kita, dan semakin realnya perilaku kita dan sinkronnya dengan ajaran yang kita yakini ajaran Tuhan gitu. Jadi dengan demikian mau kita misalnya Daniel mau ngobrolin tentang ini gitu ya, kasih sayang Tuhan di tengah-tengah komunitas LGBT, mungkin aja karena punya membran itu. Ya kan, membran itu yang jaga gitu ya dari Tuhan. Itu semua membran dari Tuhan yang kita ikhtiarkan gitu kan, diaktifasi terus kan gitu, dijagain terus gitu. Dengan apa? Dengan segala kebaikan, dengan terus berprasangka baik pada Tuhan, terus berbuat baik kan gitu kan. Nah, tapi kalau kitanya nggak melakukan itu, ya membran bisa aja ntar jadi kayak retak gitu kan ya. Dan akhirnya energi yang tadi yang negatif-negatif itu bisa masuk dan bisa mempengaruhi kepala kita, mempengaruhi perilaku kita. Makanya tugas kita adalah menjaga membran itu biar kita tetap berada dalam tadi kasih sayang Tuhan. Dimanapun kita berada loh. Dan menjaga membran itu dengan practicing ya. Maksudnya practicing apapun agama yang kalian peluk gitu ya. Apakah kalian pengen, gue selalu percaya bahwa kita itu adalah orang-orang yang terbentuk dari kebiasaan kita. Betul. Gue percaya banget gitu. Nah, kalau misalnya lo pengen seperti Yesus, ya udah perhatikan kebiasaan-kebiasaannya Yesus. Kalau misalnya lu pengen seperti Nabi Muhammad, ya perhatikan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad gitu. Betul. Dan ketika lu melakukan hal tersebut, aduh gue yakin banget hidup lu akan terubahkan, orang-orang di sekitar lu akan melihat transformasi lu, dan mereka akan mencicipi buah-buah dari kehidupan lu yang manis gitu, yang damai gitu. Jadi gue kayak you feel blessed ya kan? You feel blessed and you bless others, and other people feel blessed through you. Yeah, that's the concept of barokah sebenarnya dalam Islam. Yang kalau kita dalam Bible kan sebenarnya terberkati ya kan. Nah, kalau dalam Al-Quran itu dikasih konsepnya itu barokah, barokna lauhal. Jadi yang menarik nih, balik ke Indonesia, kita itu bisa berdiri sebagai sebuah country atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kan. Kalau teman-teman yang Kristen sebutnya Allah, kita Allah gitu. Sama kan, kita kan meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya itu, karena kita meyakini
kita punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang berdaulat. Ya. Itu aja udah menunjukkan bahwa kita tuh harusnya sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang bertuhan. Yes. Bukan sekedar beragama gitu. Yes, so good. Tere, gue sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi sama lo, tapi I know lo harus punya urusan lagi abis ini ya. Lo ngurusin anak-anak gitu ya? Iya. Bisa diomongin gak itu? Itu apa sih? Enggak, itu sebenarnya dapat amanah gitu. Jadi karena aku kan lagi belajar berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak lagi, nggak cuma sekedar baca, tapi juga mulai latihan untuk menghafalkan dan memelihara ya. Ya, supaya maksudnya aku ngomongin lagi bahas ini, berarti aku berusaha untuk practicing itu kan. Ya. Nah, alhamdulillah ini ujian juga sih pastinya, ujian baik ya. Salah satu ustadz meminta, yaudah kamu bantuin ini ya, saya punya TPQ, ya, Taman Pendidikan Quran di rumah saya, belajar Al-Quran gratis buat anak-anak gitu. Bantu jadi staf gurunya gitu. Wow. Jadi ya udah akhirnya ini nanti setiap sore ini kita ini ya, sebenarnya aku belajar 2 kali sih dengan mengajar. Iya. Dan That's apalagi so kalau beautiful. anak-anak kan nanyanya pertanyaannya kayak gitu ya. Kita harus berpikir kayak gitu. Iya dong, kalau kadang-kadang orang tua kan ngerasa iya udah itu, iya gimana itu dibilangnya gimana kan gitu ya. Tapi kan ini oh iya ya, akhirnya kita jadinya ya kita akhirnya tadi beragama untuk bertuhan, nggak sekedar melakukan ritualisme. That's good. Ya, kalau misalnya kalian lebih tertarik lagi untuk pengen belajarin lagi ya tentang kisah hidupnya Tere, ini ada nih kunci kebenaran ya, from mualaf to mukalaf. Jadi again based on true story of Anissa Teresia, which is Tere di sini, formerly known as Tere. Ini sebenarnya kisahnya nih gara-gara waktu kemarin pandemi ya. kan semua orang pada berguguran, kemarin masih hidup udah meninggal, ya ampun seram amat ya gitu. Terus aku mau bawa apa ya, terus aku ngeliat dia kayaknya koleksi karyaku masih karya-karya musik yang kemarin kan yang sekuler, kayak nggak punya karya lagi ya untuk diinget ya gitu. Jadi oke, I have to do something, aku menulis gitu dengan harapan kalau aku meninggal karya ini bisa menjadi pemanjang umurku. Inilah untuk kebaikan yang bisa dibilang sebagai awal yang indah. Amin. Ya kan? Amin. Ya. Tapi insya Allah mau bikin lagi, doakan ya, lagi mau nulis-nulis lagi. Wow, yes, cannot wait. Iya tapi beneran dong, bikin lagu-lagunya lebih religi sekarang jadinya awal yang indah lagi gitu. Ada. Ini doain ya. Nah, makanya, tapi cuman karena aku dulu tuh nyanyi itu karena sebenarnya kan introvert, lebih suka bikin lagunya. Gitu. Nyanyi itu sebenarnya dalam konteks tertentu tuh kecemplung. Gitu. Karena ya kamu kan Batak bisa nyanyi. Enggak kamu nyanyi gitu dulu gitu. Waktu zaman band beneran. Aslinya aku lebih suka nulisnya. Gitu. Nulis liriknya. Jadi kalau sekarang ini aku lagi dalam tahap untuk nyari talentnya sebenarnya. Gitu. Ada beberapa lagu kayak contoh yang Dosa Terpahit. Enggak. Sekarang lebih latihan untuk ini loh. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Oh wow. Itu udah ada lagunya. Gitu. Tapi lagi nyari talentnya. Jadi kalau ada talentnya coba ya. Dan itu mudah-mudahan bisa membuat orang semakin bersyukur dan itu menyadari bahwa ya kita harus bertuhan gitu. Dalam hidup ini kita harus bertuhan. Ya. Kalau tapi itu lagunya religi apa mainstream? Aku bilangnya apa ya, lagu spiritual lah gitu. Jadi dengan lagu itu mudah-mudahan nggak cuman sekedar untuk yang muslim aja, tapi mudah-mudahan bisa diterima yang lain gitu. Aku sangat terinspirasi sama caranya Maher Zain sih ya. Maher Zain itu kan dia kan bikin karya walaupun banyak juga yang karyanya yang spesifik gitu, yang lagu-lagunya untuk muslim kayak kemarin lagi rame itu, tapi dia juga ada lagu-lagu yang emang untuk umum gitu. Kayak gitu. Dan gue kadang-kadang suka sih, apalagi kalau misalnya lagi di bulan-bulan Ramadan gitu kayak Maher Zainnya, dan to be honest it's musiknya emang enak sih. Dan itu kayak memberikan pencerahan gitu ya sih. Liriknya juga sejuk gitu, jadi kayak of course it's beautiful. Anyway, make more music like that. Mudah-mudahan insyaallah doain ya. But anyway guys, ini ini pajangan di rumah ya. Ini ada souvenir dari kita selalu. Aku suka loh ini. Boleh tanya nggak filosofinya? Filosofinya of course ini adalah kalau misalnya lu lihat ini rumah ini ya. Nah filosofi di balik itu adalah kan menurut gue itu bukan rumahnya tapi adalah betul. Tapi ada orangnya. Setiap tetangga yang gue datengin sini, gue percaya banget mereka ini mempunyai terang gitu di hidupnya gitu. Nah rumah ini apalagi juga ada rumah-rumah di sebelahnya itu. Kalian yang tetangga yang gue ajak datang ke sini, mereka akan menjadi terang di rumahnya mereka, dan terangnya itu akan menyinari
rumah-rumah di sekitarnya gitu. Nice. Sehingga mereka akan merasakan kasih Tuhan tersebut gitu. Iya. Nah makanya kalau misalnya lu lihat logonya, logonya mirip-mirip kayak light bulb. Iya. Jadi kayak ting kayak lampu gitu. Because satu rumah itu bisa menerangi rumah-rumah sekitarnya gitu. Iya sih kayak sekarang ini gue sendiri juga lagi secara literal gitu ya pengen membangun lebih banyak lagi hubungan dengan tetangga-tetangga gue di sebelah. Nice. Kita selalu mikirnya kayak, oh kita harus nolongin orang di sini atau di situ, tapi tetangga kita nggak pernah kita pikirin gitu. Jadi, I think it's something yang, apalagi ada teman gue, dia itu emang ini gue kena banget sih. Temen gue, dia itu suka ngasih pendidikan gitu ya. Kalau misalnya bagaimana cara menghadapi sebuah bencana. Contoh misalnya lagi ada kebakaran atau lagi ada gempa bumi atau apapun. Disaster gitu ya. management. Disaster management, correct. Nah hal pertama yang dia tanya ke gue adalah, lu tahu gak nomor telepon tetangga lu? Alhamdulillah tahu. Ya kan? Gue gak tahu. Gitu. Karena kita tinggal di apartemen. Iya itu apartemen kendala. itu sangat individu banget dan gue juga ada private lift gitu kan. Jadi udah begitu masuk. Anyway, kalau misalnya tetangga tiba-tiba lagi ada kebakaran, lu bisa nelfon dia nggak untuk masuk ke rumah atau lu and everything gitu. Ya kalau misalnya nggak ada, build relationship dengan tetangga lu sekarang juga kayak gitu sih. Keren. It makes so much sense gitu. Kenapa ya gue pengen jadi tetangga kalian. Bagus banget, dan itu juga matching loh. Islam juga ngajarin itu kan. Kalau kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa berbuat baik ke tetangga kamu, ya kamu belum terkategori sebagai muslim yang baik. There you go. See, I love that. So guys, bener. Jadi itu dia, untuk lo pengen jadi muslim yang baik, untuk lo pengen menjadi orang yang beriman yang baik, selalu bertetangga. Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you next week. Bye.